menteri itu mikirnya Indonesia. Indonesia itu nggak kayak Eropa yang daratannya luas dan satu area saja. Ini ada 17.000 pulau sekian. 34 provinsi. 34 provinsi dengan jaringan internet. Sementara maaf ini pemerintah kalau di corona kan fokus banyak ya vaksin, kemudian cara membuka mall, kemudian cara membuka pusat-pusat perdagangan. Ya itu bagus karena memang situasi begini. Saya sepakat juga dengan Jokowi, gas rem itu harus tepat. Tapi kan kalau kita ngomong konteks sekolah ini ngomong soal investasi bangsa loh. Ngomong generasi, yang ngomong soal generasi. Ketika generasi sekarang jauh lebih maju, coba ditengok banyak orang-orang tua yang kemudian itu susah, marah, sulit ngajarin anaknya. Apalagi ngumpuli tugas dikasih jamnya jam sekian gitu ya. Jam sekian, kemudian anaknya jadi malam main dimarah-marahin. Kemudian ya mau mengadu ke siapa gitu ketika situasinya memang dipaksa begitu. Belum kita bicara di pulau-pulau terluar Jawa. Kita bicara Kalimantan, pedalaman, Papua, Flores dan macam-macam itu. Apakah pertanyaan kita kan? Kita sepakat bertanya apakah ini efektif? Apakah tidak ada opsi lain gitu loh? Untuk lebih ini ya, jangan menggeneralisir. Tadi kalau Jawa kan belum tentu semua Jawa sinyalnya bagus kan. Juga. Terus soal tingkat pendapatan warga negara ini kan berbeda-beda. Benar. Ada peristiwa yang nggak punya handphone, ada peristiwa emaknya yang ibunya yang kemudian juga mengutamakan yang lebih penting mungkin kan ya, daripada dia beli handphone, dia mungkin 1 ekor tuh udah bisa beli babi ya, bisa kambing, makan, bisa makan ya. Situasinya juga kan sulit. Ya maksud kita waktu keresahan itu, saya itu jadi takut loh kemudian protes di medsos itu loh. Oh iya. Karena memang kita diposisikan menjadi bahaya. Jangan dibuat GPS loh di badan kita. Menjadi bahaya. Lain dengan demonstrasi zaman-zaman saya dulu ya, itu lebih dilindungi undang-undang kan, undang-undang kebebasan berpendapat dan beraspirasi. Ini undang-undang ITE ini kan jadi juga ruang yang kemudian itu di era saya sekarang ini saya malah takut. Jadi keresahan ya. Sebenarnya kan nggak apa-apa juga sih ketika warga negara itu komplain atas sebuah keputusan asalkan tidak subjektif. Artinya tidak sangat person menjelek-jelekan, tapi ngomong soal mengkritisi sebuah kebijakan itu kan boleh. Harusnya kan boleh. Siapa tahu dengan bahasa-bahasa rakyat yang banyak nih menjadi koreksi, kemudian bisa ditangkap, oh ternyata ada sebuah konsep dari rakyat yang lewat begitu-gitu. Nah, tapi kan pikiran kita sebagai rakyat kan nggak sama dengan pemikiran penyelenggara negara gitu loh. Kayak sekolah itu kan udah mau 2 tahun loh ini Bang. 2 tahun nggak bertatap muka. Iya, itu saya pikir tidak hanya kerugian soal orang tua, anak-anak seusia anak-anak kita itu mengalami dampak psikologis juga, dampak pola yang berubah lagi. Tapi sekarang anak Wajonari belum ada yang sudah masuk bertatap muka? Ada yang besar itu di SD Lamber Kidul seminggu sekali. Begitu dia bertatap muka, mana dia lebih pilih online atau tatap muka? Kebetulan anak saya waktu sering virtual bareng sama teman dan gurunya berani nanya, itu anak kecil. Anak saya karena udah diwarisi bapaknya mungkin tadi ya. Masih dia itu belajarnya
Ya kayak saya nggak punya pola belajar yang ideal, tapi dia kemarin tak tengok saya sambil sembunyi-sembunyi itu dia ngomong masuknya kapan Bu Guru gitu. Yang ditanya itu masuk sekolahnya malah sama anak artinya saya. Sampai segitu dia berpikirnya ya. Karena mungkin dia ngerti mamanya juga nggak ngajarin dia aja, ada anak-anak kampung capek, terus kemudian dia juga merasa bosen kan, biasa berdinamika kan. Iya. Nah saya pikir keputusan-keputusan tatap muka itu harus segera dilaksanakan dengan sistematis, dengan lebih terjadwal, dan it's okay. Soal prokes itu kan nggak ada yang menolak. Iya, kita pun tidak mungkin tidak bersepakat itu kan. Kita kan nggak pengen juga anak kita sakit ya. Tapi kembali kayak channel ini, bagaimana kita memulai aja dulu di situasi yang kemudian kita harus melakukan perbaikan pola gitu loh. Dari pola lama kemudian pasca pandemi ini bagaimana, itu memang harus visioner. Negara ini juga harus visioner. Tapi online itu kan udah visioner, Pak. Iya, untuk beberapa hal. Kita ada yang pelosok, ya sebenarnya pelosok ya. Kita harus jalan-jalan ini, meneruskan pembicaraan ini di Jawa Tengah aja yang kita anggap pelosok, nggak usah jauh-jauh dari kota Semarang, dan kita testimoni. Oke, kita ambil di situ kita ngobrolnya untuk melengkapi obrolan ini, apakah kita subjektif atau tidak? Apakah kita hanya menyerang Nadiem Makarim, atau kemudian terbukti bahwa keputusan Nadiem Makarim tidak melalui kajian dan analisa yang kemudian detail. Nadiem Makarim itu harusnya berpikir Indonesia loh, ya kan? Menteri itu mikirnya Indonesia itu nggak kayak Eropa yang daratannya luas dan satu area saja. Ini ada 17.000 pulau sekian, 34 provinsi dengan pembatasan samudra laut selat yang sangat luas. Iya. Bukit, lembah, sungai, Ninja Hattori. Aku tadi sebenarnya mau ngarahnya ke situ, cuma lupa toko hero-nya siapa ya gitu. Nah itu tapi menarik, soalnya gini, saya lupa nama kaisarnya waktu 1945 ya. Waktu sekutu Buetek banget kalah perang terus sama Dainippon, kekaisaran Jepang. Kemudian meluncurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, itu Jepang luluh lantak sebagai bangsa. Iya. Hancur lebur. Itu pukulan yang sangat telak. Kaisarnya memanggil itu dengan kata kunci 2 hal. Berapa guru yang tersisa? Itu saking dia tahu bahwa itulah fundamentalnya untuk bangkit kembali. Yes, fundamental sebagai bangsa ini kan sing penting pinter sik karo sehat kan itu. Iya. 2 hal itu. Kemudian mau macam-macam itu bisa. Nah, sama juga ketika ngomong pandemi, ngomong soal proses belajar mengajar. Anak saya itu yang cewek kelas 1 SD dari TK. Udah naik aja kelas 2. Naik corona aja. Nggak pernah sekolah. Teman sekelasnya sebangkunya pun dia nggak tahu ya. Nggak tahu. Dia sampai mimpi lari-larian di halaman sekolah gitu. Kan nah ya menyelamatkan kita di bidang kesehatan tentu saja itu hal yang kemudian mutlak harus kita patuhi secara bareng-bareng, secara bersama. Tapi juga harus ada cara dong. Kalau bahasa gerakan itu harus taktiknya gimana sih? Iya, strategi ya. Biar kemudian pendulumnya tetap imbang. Tidak satunya di jurang, satunya selamat, kan nggak bisa seperti itu. Perspektif kebangsaan itu kan harus sisi-sisinya harus banyak. Dan dia bisa harus mengakomodasi semua itu. Meskipun kalaupun ada yang dikorbankan itu dalam kir yang sangat kecil, kecil resikonya, karena apalagi yang neruskan kita sekarang ini besok anak-anak kita. Bangsa ini juga kan diteruskan
oleh anak-anak kita. Bagaimana tadi fundamental pondasinya dibangun dulu dengan, maksud saya dengan sangat adaptif gitu loh. Artinya dengan segala situasinya itu sebagai bangsa sok keluar dari tekanan terus, termasuk di aspek pendidikannya. Situasinya begini tetap dengan happy mau belajar, tidak terbebani dan segala macam. Menurut saya ya harus kaya dong, harus visioner dengan cara, dengan taktik gitu loh. Harusnya 2 tahun juga dia sudah menemukan formula itu ya, karena setiap hari harus berpikir ya, dengan dia punya tim yang juga timnya sudah lengkap, kuat ya. Kan digaji rakyat. Iya benar-benar. Apa artinya 4.0 itu belum tepat di Indonesia? 4.0 itu ya yang sangat luar biasa kan akhirnya hanya medsosnya. Ya kan, ya, sangat masif ya di kota-kota besar yang berinternet itu medsos. Kemarin saya nyetir dari Citarum itu denger Gajah Mada ngulas soal kiamat internet. Iya. Bagaimana suatu ketika nanti waktu badai matahari ini nggak bisa diantisipasi oleh ilmuwan internet di awal begini, bisa men-shutdown-kan internet sampai 2 minggu katanya. 2 minggu itu kan tentu saja di abad internet ini 4.0 ini kan chaos itu. Bukan chaos lagi. Udah bisa ya, sedangkan mati listrik sejam berapa menit aja atau ngedown aja ini itu marahnya udah luar biasa ya. Menarik. Dia bilang, saya juga baru ngerti ya, namanya belajar itu kan bisa di mana-mana. Ternyata radio itu kan bentuk corong informasi juga yang bagus. Dia bilang ya kita mau gimana pilihannya, mau kemudian kita wes biasa internet, kita akan berpola lama, interaksinya jauh lebih bagus antar manusia, atau kemudian kita memang waktu itu sangat deadlock, urusan apapun macet gara-gara internet kan. Lionel. Ya jadi balik lagi ke pendidikan tadi, kan bisa ya sebenarnya jaga jarak, semisal anak SD sampai anak SD lah ya, yang divaksin umur berapa? Umur 12 sementara ya. Umur 12 ya. Artinya kan yang lagi lucu-lucunya sekolah itu kan anak SD, ya masih bisa lah ya, semisal 40 jadi 20, kemudian jaga jarak, tetap tatap muka dengan screening yang prokes ketat gitu kan, seneng ya, orang tua seneng, anak-anaknya juga lihat itu seneng, itu dimulai aja maksudnya. Ini kan kalau di Semarang masih uji coba. Iya, uji coba sih. Saya pikir karena pimpinan daerahnya, wali kotanya keren, saya pikir sudah memulai nih, Semarang sudah memulai masuk. Itu anak saya sepatunya udah nggak cukup, bener. Saya harus beli lagi, bayangkan. 2 tahun aja ya. Karena kita memang lupa, anak itu kan masa pertumbuhan. Ya. Jadi sebulan 2 bulan aja dia selalu ada bertumbuh ya. Ini muridnya istri saya itu udah 13. Dijadwal jam 2, terus habis masak itu jam 11 siang, jam 2, terus jam 3 gitu. Karena memang apakah di daerah lingkungan Wajon itu ini ya, rata-rata ibu-ibunya memang pekerja sehingga tidak sempat, atau maaf kata gitu, mereka berjualan ke pasar atau secara ekonomi juga gimana sih, makanya sampai ya sudah minta tolong nih ke mbaknya nih, tetangga sebagai biar ngajarin anak saya, atau gimana sih? Iya istilahnya memang sudah dengan pendidikan yang sangat maju itu, ibu-ibu di tempat saya udah nggak mampu untuk ngajari anaknya sendiri. Kan sekarang udah ada bahasa Inggris, udah saya harus merelakan laptop kalau anak-anak kecil itu mau daring juga kan, mau virtual kan, kebetulan pas ada ya begitu. Dan ibu-ibu di tempat kami udah nggak mampu itu. Kasihan. Udah nggak, susah loh. Kita itu mungkin anak kita ntar kalau SMP kita pun
belum tentu mampu ngajarin loh. Nah itu kan memang guru-guru hebat kita yang seharusnya menjadi pembimbing bagi anak-anak kita. Ya memang karena ngajar itu nggak gampang. Nggak gampang. Tapi yang jadi keluhan juga banyak kan, misalnya gini, sampai kadang perdebatan ya, kita mohon maaf gitu ya, maafnya ya kita kan tetap harus juga support biaya uang sekolah, karena kan guru-guru juga penghasilnya ada sebagian dari situ. Itu memang dilematis ya. Kadang-kadang kita lupa, misalnya kalau anak saya kan di swasta itu. Di swasta ya? Iya di swasta. Jadi kadang lupa kita kalau 3 bulan belum bayar kadang-kadang gitu. Kan nggak sekolah. Nah di situ yang dilemanya. Kalau kita sih tetap sih ya, karena memang perlu sebuah terobosan ya, karena tatap muka itu bukan hanya sekedar tatap muka, tapi ada memang mereka butuh interaksinya itu yang menjadi proses untuk melengkapi pertumbuhan mereka ya, gitu. Kan kita tidak bisa menganggap bahwa ini kita ngobrol seusia anak-anak kita ya, kecil-kecil ya. Karena untuk anak yang lebih besar kita tidak punya pengalaman. Benar. Artinya jangan pernah menganggap main-main di temannya sekolah, di tempat sekolah itu tidak bentuk belajar, itu belajar. Main bola, basah-basahan waktu hujan sama teman-temannya. Itu anak-anak kita itu juga belajar di situ. Dan 2 tahun itu kehilangan itu. Iya, masa-masa ya kan? itu ya. Masa-masa itu hilang. Bosan, sangat bosan. Anak saya itu kalau pulang jam 10 malam, anak kelas 4 SD. Sudah polanya udah repot. Padahal anak-anak teman-temannya itu belajar sama mamanya, itu anak saya itu ya kayak protes gitu. Udah semisal tugas yang 4 hari itu baru di detik-detik mau dikumpulkan malam hari, saya sampai sering kadang marah, malam masih seragaman, masih belajar gitu. Saya mau gimana? Gak tega sebenarnya, situasinya memang dibangun seperti itu. Dan kita harus kemudian yang jadi kewer-kewer lagi kan. Iya. Karena ngumpuli tugas itu sih, kalau saya sih memang susahnya antara ngumpuli tugas ya, belum lagi segala macam jamnya. Ya kita kan nggak semua orang yang baca buku buku ya, petunjuk di HP itu sama telitinya, misalnya anjuran 1.2, 1.3 kayak gitu ya. Oke. Saya itu lebih suka gurunya anak-anak saya memarahi anak-anak saya belajar di ruang-ruang kelas daripada saya melihat mamanya itu memarahi anak kami itu loh. Begitu. Karena memang ya benar tadi Bang Nadir bilang, mengajar itu kan ada ilmunya. Iya. Dan rata-rata orang-orang tua itu bukan pengajar. Saya meskipun pebisnis orang tuanya, nyari untung. Saya sering ngajarin kawan-kawan muda berpolitik. Saya juga sering jadi narasumber atau pengajar juga. Tapi kan tidak bisa kemudian sangat bermetode. Ya karena tentu saja berbeda kan. Mereka punya punya latihan, punya diklat, punya bintek. Sementara kita itu kan berdasarkan naluri saja. Itu berbeda tetap. Kalau saya itu tetap hidup guru di Indonesia. Hidup guru. Kita bisa jadi begini gara-gara guru-guru kita loh. Tapi kalau itu bagus, kalau nggak bagus guru nggak pernah salah. Yang salah adalah muridnya mengaplikasikan ajaran gurunya. Dan satu ruangan itu diajarin sama, mendapatinya berbeda-beda. Karena penafsiran tadi kan. Yang satu mau ke bukit, yang satu itu saya pernah ada contoh. Ada contohnya itu kayaknya lagi rame lah, banyak di medsos itu. Misalnya orang tua berpesan, "Nak, kamu nanti jangan menagih utang. Yang kedua, kamu jangan kena hujan dan kena matahari, kena panas gitu." Anaknya 2, yang satu didatengin orang tuanya, ibunya nanya, kenapa hidupmu susah? Oh iya, saya jadi pebisnis, uang saya banyak dipinjam orang. Pesan ayah tidak boleh menagih utang, makanya modal saya di sana hancur gitu. Yang kedua, saya nggak boleh kena panas segala macam, sehingga saya kerjanya ya nggak mau siang gitu. Itu anak pertama. Anak kedua jawab, karena dan hidupnya lebih sukses. Nah,
kenapa kamu kayak saya ingat pesan ayah, saya tidak boleh kasih nagih utang, makanya saya tidak kasih orang pinjaman, kan begitu ya. Nah, yang kedua ya ayah pesan tidak boleh kena panas gitu kan, maka saya pergi lebih pagi gitu kan, pulang juga lebih cepat. Nah, ternyata ya itu tadi cara menyikapinya beda-beda. Ya menarik kalau kita bicara pendidikan kita ya. Dulu homeschooling itu kan buat orang-orang kaya. Orang kaya yang punya duit, yang aktivitasnya artis atau apalah, kegiatannya super padat ya. Tapi yang ngajar juga guru-guru yang punya kompetensi homeschooling. Sekarang kita homeschooling loh secara alamiah. Ya kan? Iya. Homeschooling dengan marah-marah. Iya. Mamanya lagi dasteran masak, sudah diteriakin anak bikin PR. Iya. Ya, papahnya kayak model saya yang tidurnya bangun-bangun siang itu juga terganggu kan, teriakan. Itu aspeknya akan jadi banyak ributnya. Tapi memang pandemi itu pandemi itu merubah total tatanan kehidupan sehari-hari ya udah ya. Tapi ya mudah-mudahan lah ini kan sudah landai apa lender? Landai. Karena wali kota juga sudah kita di level 2 ya. Udah level 2. Ya bismillah lah. Dukungan penuh buat wali kota kita. Iya, Jawa dan Bali, Semarang adalah yang paling berhasil untuk menekan di level 2. Mudah-mudahan ya dengan sadar semua menjaga prokes segala macam ya jedeng ini. Oke, kita udah habis nih bahas masalah anak sekolah tadi dengan sistem yang seperti itu, dan mudah-mudahan sih ya jangan semua terlalu diinternisasi lah ya. Kalau semua diinternisasi kan yang tidak bisa di internet itu adalah respeknya anak-anak kepada anak-anak seumuran dia kan. Itu kan ilmu harusnya didapatkan di lapangan kan. Nggak bisa di bluetooth ya. Ya kan? Atau penghormatan kesantunan anak-anak kita terhadap guru-gurunya. Itu juga adab yang itu harus itu dulu sebelum ilmu. Tapi itu udah bergeser. Dulu kita kalau ketemu sama guru itu kalau nggak menghindar, ya kalaupun harus berhadapan sangat negur gitu ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang say hello aja dia, malah kadang-kadang dia berani nanya chip. Pak, mana chipnya, kita main Roblox. Tapi di sekolah anak saya masih salim ya. Tapi memang kembali lagi ke gurunya sih, karena itu harus dibiasain. Kalau bergeser, wah susah. Ya respect itu adab yang harus terjaga ya. Iya, apalagi kita sebagai orang timur kan. Orang timur itu sampai kelak ya, sampai besok sampai kelak. Tapi di lain sisi ruang-ruang kritisme itu juga harus diajarkan. Iya. Karena biar melatih bagaimana sebuah keputusan itu melalui argumentasi yang ilmiah. Artinya tidak juga satu logika itu mempengaruhi semua keputusan. Iya. Kecuali agama kita loh. Iya, kalau agama ya memang itu wahyu. Iya. Wahyu itu ya begitu. Absolut satu komando kan, komando. Tapi kalau di ranah-ranah di luar itu ya kritisme itu jangan sampai mati. Dan adab respect itu yang utama. Amin. Benar-benar sedap. Iya, karena memang kita ada di sila kedua. Biasanya di jalan. Karena kita memang di sila kedua Pancasila juga disebutkan kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini tadi kita obrolannya udah panjang lebar. Semoga kita ketemu lagi ngobrolnya, kita bahas yang ngalor kidul lebih berat lagi. Iya. Memang kayak mencari kitab suci, kita harus ngalor kadang itu. Ngetan ngulon. Enggak masalah selama obrolan itu, selama kemudian guyon, berfilsafat, tidak menyakiti orang, saya pikir itu hal yang harus kita sering lakukan. Itu sama saja kayak diskusi-diskusi itu. Ya, kita ini terima kasih. Ini adalah acaranya, kalau kita buat itu Lander Kreatif Studio itu adalah obrolander. Jadi kalau ngomongnya tidak pernah yang dialami atau tidak sesuai fakta, baru der katanya. Iya. Oke, makasih Pak. Iya. Yo Pak. Oke.